masuk dengan pasal 83. Hanya memang yang menjadi perdebatan yang bagus adalah tentang start kontrak itu. Tiba-tiba gitu kan menjadi perpu. Ini kan aturan mengatakan secara doktrin hukum tata negara namanya start not rec. Negara dalam keadaan darurat itu ada dua, yang positif dan yang negatif, yang objektif, yang subjektif. Dan saya lihat undang-undang ini menggunakan start not rec yang subjektif. Ya. Banyak itu kan mendukung dan mendukung untuk pembubaran ormas-ormas yang radikal dan anti Pancasila. Artinya ada dua proposisi yang dinyatakan di sini. Pertama mendukung dari kehadiran perpu tersebut, tapi juga mendukung terhadap pembubaran ormas-ormas yang radikalisme, yang radikal dan anti Pancasila. Nah, persoalannya kan ada dua persoalan. Kalau mendukung, oke lah, ini sudah declare ini. Sekarang kan buat pernyataan kan begitu. Tapi kalau yang anti Pancasila, ini kan ada menunggu aturan pelaksanaannya dulu. Tapi kalau saya membaca pasal 83 tadi, ya, kalau saya membaca supaya tidak keliru, ya kan tadi kan, ini kan perlu disosialisasikan ya di pasal 83 supaya kawan-kawan pers tidak keliru. Saya ini karena untuk persoalan simulasi sangat sensitif, ya sangat sensitif. Jadi saya harus membaca pasal 83-nya, ya. Pasal 83 dari undang-undang ini, ya, saya bacakan supaya tersosialisasi ya di media massa. Pada saat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku, ya, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang ormas yang lama yang direvisi, ya, dinyatakan masih tetap berlaku. Artinya peraturan pelaksanaannya kan tetap berlaku, ya kan? Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu ini. Namun saya katakan tadi bahwa Perpu ini ada mekanisme hukum tata negara, ya, yang harus dilakukan, yaitu dibawa ke DPR supaya dinaikkan menjadi undang-undang. Nah, ketika dinaikkan jadi undang-undang, rekan-rekan DPR yang pro atau yang kontra melakukan validasi, melakukan kritik, ya, terhadap substansi-substansi yang mungkin menjadi pasal-pasal yang multitafsir. Misalnya tadi paham lain, ya, paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan ingin mengganti Pancasila dan Undang-Undang 45. Paham lain itu kan perlu diberikan pengertian yang tepat secara hukum, ya kan? Nah, sambil yang kedua adalah ketika pembubaran. Nah, ini sangat substantif sekali. Ketika pembubaran, parameternya apa? Ukurannya apa? SOP-nya bagaimana? Apakah SOP-nya hanya ke Kementerian Dalam Negeri saja, atau melibatkan kementerian lain, Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kalau saya lihat ini substansinya melibatkan kewenangan atributif dari institusi lain, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Nah, artinya publik juga harus menunggu bagaimana aturan pelaksanaan SOP yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, atau misalnya minta fatwa kepada Kementerian Hukum dan HAM dulu. Saya kira itu menunggu SK dari Kemenkumham. Iya, karena kan namanya didaftarkan kan yang mengeluarkan kan Kemenkumham, ya kan? Dialah yang bisa mengeluarkan, kan begitu, ya kan gitu. Mengeluarkan atau mencabut tadi? Mencabut, makanya kan gitu, ya kan? Walaupun sudah ada peringatan tertulis, kan ada peringatan tertulis, ada mekanismenya tadi. Tapi ya, akhirnya ending poinnya kan di kewenangan atributif dari Kementerian Hukum dan HAM. Pak, lalu bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan seakan-akan pemerintah membawa Perpu ini seakan-akan tergesa-gesa? Nah, dari perspektif hukum tata negara, bahwa namanya darurat itu ada dua. Hukum darurat itu start not rec istilahnya dalam hukum tata negara. Start not rec yang objektif dan yang subjektif. Kalau objektif itu kan musuh sudah kelihatan, gitu, ya kan. Tapi kalau yang subjektif itu penilaian. Nah, saya rasa Perpu ini masuk kategori yang subjektif. Kategori start not rec yang subjektif, bukan yang objektif. Artinya dia berhak, pemerintah. Jadi perspektif pemerintah menilai
mungkin ini akan mengancam 4 pilar, kan gitu kan? 4 ini tidak ingin NKRI ini seperti Timur Tengah, kan begitu kan? Nah itu seperti itu kan subjektif sekali. Nah karena yang namanya subjektif kan bisa multitafsir, ya kan? Namanya subjektif. Kalau objektif kan jelas, musuhnya udah masuk ke Sungai Kapuas, kapal perang negara lain sudah Sungai Kapuas, masa nunggu perpu? Kan enggak, ya udah langsung. Nah, tapi kalau ini kan subjektif, jadi Pak, untuk penilaian. Hari ini kebetulan Menkumham telah mengeluarkan SK mencabut HTI yang dianggap sebagai ormas anti Pancasila. Nah, Ya. itu tanggapan seperti apa? Ya, ini kita lihat walaupun sudah SK-nya keluar, ya, tak mencabut bahwa ini anti Pancasila, ini kan prosesnya akan menjadi bola salju menurut saya, ya, akan menggelinding, ya. Kita lihat tanggapan HTI gimana terhadap masalah ini, gitu kan? Jadi SK surat keputusan itu kan ada mekanisme gugatannya, bisa digugat karena nama surat keputusan yang konkret individual, ya kan, bisa menggugat lewat PT UN, ya kan, kalau memang dia kurang pendapat dengan keputusan ini, ya kan, itu karena yang digunakan oleh Kemenkumham adalah kewenangan atributif, kewenangan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, kan gitu, bukan kewenangan delegasi, bukan kewenangan mandat. Oke, terima kasih. Sudah jelas bahwa kita membuat pernyataan sikap yang isinya 3 poin yang tadi sudah saya sampaikan secara tertulis. Nah, terkait dengan lahirnya Perpu yang dianggap beberapa ormas ini cukup menarik perhatian, bahwa sebagian ormas menentang dan sebagian ormas juga ada yang menerima. Ini hanya persoalan hal yang biasa, perbedaan itu hal yang biasa. Nah, bahwa lahirnya Perpu ini dianggap hanya ingin menghapuskan membubarkan beberapa ormas yang dianggap radikal dan anti Pancasila, saya kira cukup tepat oleh pemerintah, dan kami MPII wilayah Kalimantan Barat mendukung langkah pemerintah dalam mengambil langkah cepat ini, karena kalau menggunakan mekanisme Undang-Undang 17 tahun 2013, saya kira pemerintah harus melalui proses panjang dalam melakukan pembubaran pembubaran organisasi kemasyarakatan ini. Nah, selain itu kita juga mendesak kepada DPR agar supaya bisa menerima Perpu ini, kemudian bisa menjadi pengganti undang-undang. Nah, selain itu juga kita juga mendesak kepada Presiden, terutama yang membidangi Menko Polhukam yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan ini, dalam menindak tegas organisasi-organisasi radikal dan bertentangan dengan Pancasila. Karena sejatinya 1 tahun terakhir ini negara kita sedang mengalami goncangan yang dahsyat, gitu, karena beberapa organisasi yang selalu berupaya melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Melakukan kritik terhadap pemerintah itu saya kira cukup baik, tapi juga tidak terlepas hanya kritik saja, tapi juga memberikan solusi dan solusi yang solutif terhadap persoalan-persoalan yang dialami pemerintah itu juga cukup lebih baik. Kan salah satu alasan poin itu kan ada prinsip. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kiai bahwa dalam putusan MK itu, yang saya juga lupa nomornya, bahwa ini hanya persoalan tafsir, kayak gitu ya, persoalan tafsir, bahwa kegentingan yang dianggap darurat oleh negara terus kemudian harus dituangkan melalui pengumuman oleh Presiden, baik secara lisan maupun secara tulisan, bahwa kondisi negara hari ini darurat, terus kemudian harus dibuatlah peraturan Perpu ini. Saya kira itu penafsiran, gitu, hanya persoalan penafsiran. Tapi pemerintah, baik
pemerintah melalui presiden, maksudnya presiden juga punya otoritas dalam memberikan penafsiran terhadap kegentingan atau kedaruratan yang dianggap cukup membahayakan bagi negara. Nah, kalau persoalan apakah presiden ini dianggap sebagai pemerintahan yang otoriter, saya kira bukan otoriter kayak gitu, karena terlalu pagi karena pemerintah melalui DPR juga masih bisa berupaya. Ya silakan kalau pemerintah dengan cepat mengeluarkan perpu terus DPR tidak terima, ya silakan dibahas cepat mungkin di DPR biar kemudian ada implikasinya gitu. Iya, yang disampaikan ini memang tugas pemerintah mengamankan amanah negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala konsekuensinya. Dan pemerintah menganggap para ulama menciptakan dan agama yang harmonis itu peraturan yang ada dirasakan belum mumpuni, maka terbitlah Perpu itu bukan menghapus ya, bukan mengganti, tapi justru melengkapi Undang-Undang Nomor 17 2013. Ini kan salah masyarakat, karena kan Perpu ini mengganti Undang-Undang Nomor 17, padahal hanya melengkapi sebagian-sebagian yang kira-kira menghambat untuk pembinaan, kerukunan, menjaga NKRI itu yang diatur kembali. Itu tentang Perpu ini. Kita tentunya mengapresiasi kepada pemerintah menerbitkan itu, walaupun masih pro kontra, udah biasa, hal-hal baru. Nantinya kan bagaimana sikap masyarakatnya. Sebab itu saya tadi menyampaikan kita dukung ini, tapi sekaligus memberikan masukan ke pemerintah bagaimana untuk pemerintah peraturan turunannya nanti membuat parameter dan SOP-nya. Misalnya, berikan contoh, HTI dibubarkan atau organisasi dibubarkan, dicabut izinnya, tapi masih jalan. Siapa yang berhak menangkap? Itu perlu diatur. Enggak ada, belum ada. Itu kan itu yang hanya mencabut izinnya. Sekarang kalau izinnya nggak ada, masih jalan, melakukan itu, tugas siapa? Nah itu perlu nanti, itu perlu SOP dan parameternya. Nah, makanya MPII ini saya bangga, harus terus mendorong, terus memberi masukan kepada pemerintah generasi muda ini mengawal NKRI ini. Saya kira itu yang paling penting.